Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada hari ini dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggiang Abian Base. Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026, saya berharap semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan sukacita. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segala aktivitas dan kegiatan kita masing-masing, marilah kita mendasari semuanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menaikkan segala puji dan syukur kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami masing-masing, kami hendak mendasari semuanya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar dapat memahami setiap pesan yang ingin Engkau sampaikan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Yosua 22 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini. Dan bacaan yang kedua terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tema yang boleh saya ambil dalam renungan pada saat ini, setia dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini kita banyak sekali memperhatikan pergumulan yang ada di masyarakat secara umum berkaitan tentang kesetiaan. Baik kesetiaan dalam pekerjaan atau amanah kerja, kesetiaan dalam keluarga, dalam hubungan keluarga, dan juga keagamaan dalam artian iman. Banyak faktor yang membuat kesetiaan seseorang seperti sangat mudah hilang. Ini disebabkan mungkin karena faktor ekonomi, faktor gaya hidup, atau bahkan tren yang terjadi dalam lingkungan kita. Demikian juga kita melihat masalah kesetiaan menjadi problem yang sangat serius dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang ini. Kawin cerai seakan-akan adalah hal yang lumrah. Perselingkuhan seperti sudah umum terjadi. Terlebih meninggalkan iman kepada Tuhan dianggap sebagai hal yang wajar.
karena itulah dua firman Tuhan ini menjadi sebuah teguran bagi kita orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Dalam bacaan pertama, kita disuguhkan tentang seorang pemimpin yang bernama Yosua, yang menjelang akhir masa kepemimpinannya dan masa hidupnya menyampaikan kepada umat Israel mengenai kemana iman mereka harus ditujukan. Yosua dan keluarganya mengajak umat Israel untuk mengingat karya Tuhan selama mereka hidup. Dari bangsa yang tidak punya tempat dan tanah tinggal, sampai mereka menjadi bangsa yang menetap dan memiliki daerah untuk ditempati. Yosua mengajak umat untuk mengingat dan melihat karya Tuhan dalam hidup mereka, sehingga tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah setia, maka mereka pun harus setia dalam iman mereka kepada Tuhan. Demikian dengan Paulus ketika menasehati Timotius saat melayani jemaat. Paulus meminta Timotius untuk melihat karya Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dari sana dia belajar akan kesetiaan Tuhan yang harus dibalas juga dengan kesetiaan dari Timotius menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pelayanannya. Kunci menjaga kesetiaan iman kepada Tuhan, Paulus rangkum dalam dua hal: mengawasi diri dan mengawasi setiap pengajaran yang diberikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dan orang lain dari kesesatan. Paulus ingin agar Timotius setia dalam imannya kepada Tuhan dan tetap teguh di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sering diperhadapkan dengan masalah kesetiaan. Entahkah karena faktor ekonomi, ataupun karena faktor jabatan dan lainnya. Namun dari dua firman ini kita diingatkan, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, mari mengingat karya Tuhan dalam hidup kita selama ini. Tuhan telah banyak berperkara untuk kita. Tuhan sudah setia sepanjang hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita sesulit apapun keadaannya, maka kita harus tetap setia kepadanya. Dan apapun yang terjadi, awasilah dirimu, jagalah keluarga dan saudara kita. Ingatlah akan ajaran yang telah kita terima dari pendahulu kita, dari tua-tua kita, yang telah memberikan teladan kesetiaan sampai kepada akhir hayatnya. Maka kita akan dikuatkan dan kita akan dijauhkan dari cobaan dan godaan kesetiaan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan limpah setianya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu hari ini, serta atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui renungan ini.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus terus membimbing, memimpin, dan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami juga memohon dan berikan perlindungan bagi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani setiap aspek kehidupan kami dengan penuh kasih dan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu menjadi kekuatan dan pedoman hidup kita dalam kita menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Shalom.